Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Andi, dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan yang cukup menarik untuk dibahas. Karena pembunuhan ini itu pelakunya mensiarkan langsung pembunuhan itu lewat Facebook. Gila nggak? Oke, gak usah kakek cocot, langsung mari kita simak ceritanya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kalian yang belum subscribe, terus dukung channel ini agar saya selalu membuat konten-konten yang menarik buat kalian. Terima kasih. Kasus pembunuhan ini terjadi pada tahun 2017, yang bertepatan di kota Manitoba di negara Kanada. Kejadian ini menimpa seorang gadis yang bernama Serena Chelsea McKay, yang saat itu masih berusia 19 tahun pada waktu penganiayaan tersebut. Dia itu lahir pada 30 September 1997 dan meninggal pada 23 April 2017 karena pembunuhan. Dan pembunuhan ini itu anehnya dilakukan sama temannya sendiri, teman sekolahnya sendiri. Dan temannya yang menculik dan menganiaya Serena Chelsea McKay ini berjumlah 2 orang. Dan si para pelaku ini itu nggak boleh diungkap oleh kepolisian Kanada karena hukum Kanada yang tidak memperbolehkan sang penjahat di bawah umur diungkap identitasnya ke publik untuk menghindari intimidasi pada saat dia udah keluar penjara waktu besar nanti. Kita sebut saja pelaku itu si A dan si B. Mereka masing-masing berumur 17 tahun sama 16 tahun. Ya mungkin pada waktu itu sih masih tua McKay ya. McKay kan umur 19 tahun ya. Dan itu dia umur 17 sama 16 tahun si pembunuhnya. Tapi anak-anak kecil ini sungguh sangat kejam ya. Soalnya siaran langsung loh, langsung di Facebook pada saat penganiayaan si Serena Chelsea McKay ini. Ya apa nggak takut gitu loh. Dia kan live langsung ditonton orang banyak kan. Oke, kita masuk ke kronologi pembunuhannya. Pada tanggal 23 April 2017 dan pada saat itu jam 6 malam, jam 6 sore bisa dibilang waktu setempat, dia diculik 2 orang temannya tersebut dan dibawa ke Saking First Nation, tempat 100 km di kota kelahiran si Serena Chelsea McKay ini di Winnipeg. Serena dibawa ke sana dan mungkin sudah dianiaya sebelumnya sebelum disiarkannya di Facebook milik akun para pelaku ini. Para pelaku memukulinya dengan tangan kosong, tapi belum tahu kejadian sebelum di video, soalnya itu nggak diungkap waktu itu. Yang dikasih tahu itu kejadian yang pas video itu, karena kan ditonton orang banyak. Jadi pada waktu itu pemukulannya dilakukan dengan tangan kosong tapi secara bertubi-tubi dan secara bergantian oleh 2 orang temannya ini. Yang satu memegang kamera untuk mensiarkan live di Facebook, dan yang satunya memukulinya sampai dia minta ampun, dan saya bilang itu udah pingsan sih. Waktu pingsan itu pun dia masih dipukuli sampai dia udah nggak bisa apa-ngapain lagi dan akhirnya ditinggal oleh kedua orang ini. Saya punya videonya, tapi kan YouTube membatasi kekerasan sama penganiayaannya. Jadi kita bakalan putar videonya tapi kita sensor-sensor sama nggak saya hidupin ya suaranya. Soalnya banyak kata umpatan waktu itu. Kita lihat videonya ini. Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain loh ini. Masih bisa loh dia mukulin. Ya Allah. Udahlah. Kita nggak bahas videonya ya. Karena videonya ini nggak boleh ditayangin di YouTube. Kita akan fokus ke ceritanya aja ya. Jadi kalian ini videonya kalian bisa merepresentasikannya sendiri ya, bisa mengimajinasikannya sendiri lah. Oke, next. Dan siaran langsung ini dilakukan pada sekitar jam 7-an waktu setempat pada tanggal 23 April 2017. Dan setelah video ini, dan video ini tuh nggak lama ya durasinya mungkin 2 menit tapi nggak full 2 menit lah. Dan setelah video ini dilakukan, akhirnya para penonton yang melihat video ini itu melaporkannya ke kepolisian Kanada. Dan setelah itu dilacaklah video ini dibuatnya di mana dan si pelakunya ini siapa.
Akhirnya jam 8 malam waktu setempat, waktu Kanada, ditemukanlah tempat pembuatan video ini. Dan pembuatan video ini berada di itu tadi di Saking First Nation yang 100 meter di kota kelahirannya Serena Chelsea Mackay di Winnipeg. Dan akhirnya ditemukannya seorang wanita yang sedang kritis waktu itu dan dialah Serena Chelsea Mackay. Para polisi pun langsung segera membawanya ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong dikarenakan waktu dia pingsan, pengeluaran darahnya itu terlalu banyak dan menyumbat saluran pernafasannya, dan dia akhirnya meninggal pada tanggal 23 April 2017. Lalu dilakukanlah pelacakan atau penyelidikan tentang siapakah pemilik akun yang menyiarkan kejadian penganiayaan tersebut. Akhirnya ditemukanlah pelaku si A dan si B tersebut yang masih berumur 16 sama 17 tahun. Yang disayangkan waktu itu Serena Chelsea Mackay ini tuh mau wisuda. Dan wisudanya itu pada tanggal 23 Juni pada tahun 2017. Yang akhirnya bangkunya Serena Chelsea Mackay dikasih alma mater dan karangan bunga oleh teman-temannya untuk penghormatan kematian si Serena Chelsea Mackay tersebut. Dan pada akhirnya pada Mei 2017, para pelaku melakukan sidang pertamanya dan mereka dijatuhi vonis hukuman yang menurut saya itu nggak adil ya. Itu cuma 20 bulan ya. Nggak adil gitu loh guys. Dan yang umur 16 tahun tuh malah disayangkan banget. Dia itu nggak dipenjara. Dia hanya absensi di kepolisian Kanada untuk tiap minggunya selama 2 tahun. Ya, nggak adil sih ya. Ya kasihan sih ya. Soalnya kan yang dibunuh kan ya udah nggak bisa ketemu sama keluarganya, nggak bisa kan. Tapi yang ngebunuhnya ini kan kalau udah bebas kan masih bisa ketemu keluarganya gitu loh. Masih bisa main-main sama temennya. Ya, disayangkan banget sih keadilan di sana waktu itu. Dan usut punya usut, kasus ini dilatar belakangi bullying di sekolahan. Nah, iki lho rek. Bullying itu nggak sehat, sumpah nggak sehat. Soalnya gini loh. Bullying itu orang yang pendiam ataupun orang yang introvert itu jarang melakukan perlawanan kepada kalian yang menggertaknya. Jadi biasanya orang itu biasanya nganut loh rek. Jadi kamu apa-apain itu dia diem tok soalnya dia nggak berani. Lah kalau kalian udah kelewat batas ngebully dia, kalian bisa melakukan hal-hal yang di luar batas nalar kayak seperti ini. Jangan melakukan itu lah rek. Nah, itulah tadi cerita dari kasus pembunuhan si Serena Chelsea Mackay di Kanada yang pembunuhannya itu di live sharing, disiarkan langsung di Facebook akun para pelaku. Oke, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram saya dan Facebook saya. Kalian bisa DM dan inbox saya untuk mengasih saran kasus apa yang enak dibahas atau bahas apa yang enak untuk next video. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah!